Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 24 ayat 35-36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di Galatia gak? Galatia memang surat Rasul Paulus, tapi Matius 22, Yesus sendiri yang ngomong, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang terutama. Iya benar, hukum Taurat itu. Tetapi kan ini diganti, ada perjanjian baru dengan ada perjanjian lama, ini diganti dengan ajaran kasih gitu. Apa bagaimana yang bisa hukum Taurat ditukar dengan ajaran kasih? Perjanjian baru. Kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian lama, kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Ya, kalian pasti berpikir begitu karena tidak tahu perjanjian itu apa. Padahal perjanjian lama itu adalah kitab-kitab nubuatan dan perjanjian baru adalah kitab-kitab penggenapan. Jadi kamu dalam imanmu sebagai Islam, kamu berpikir bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Kamu gagal di situ berpikir. Nggak ada yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah kitab para nabi sebelum datangnya Yesus ke dunia. Perjanjian baru merupakan kitab para rasul setelah Kristus datang ke dunia. Sesimpel itu. Terus dengan matinya orang yang di tiang salib itu menggagalkan hukum Taurat gitu? Ya, itu menggagalkan ketentuan Taurat. Kenapa? Karena itu menggenapi nubuatan di dalam Yesaya 50. Ya, mengapa setelah Yesus mati gitu? Kenapa dia menggagalkan hukum Taurat setelah dia meninggal gitu? Ya, kita lihat di ayat yang kamu tunjukin itu ya. Kunci memahami ayat yang kamu berikan itu ada di frasa sebelum semuanya terjadi. Makanya baca Alkitab itu bukan seperti baca Al-Quran, bro. Itu nggak pernah sama. Alkitab itu sejarah. Nih, ya saya nggak membedakan Al-Quran dengan ayat 17-18 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Kematiannya dan kebangkitannya. Jadi setelah dia mati dan dia bangkit, maka kutuk hukum Taurat itu dipatahkan oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13. Karena apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Kristus itu menanggung kutuk Taurat. Karena tak satu pun yang berhasil melakukan Taurat. Dia yang sempurna menjadi pengganti untuk orang yang tidak sempurna. Atau disebut dengan penal substitution. Jadi membaca ayat tuh jangan dipenggal. Baca semuanya sebelum semuanya terjadi. Di ya, ayat, saya paham nggak? Tetapi Galatia itu kan surat Paulus, bukan dari Yesus. Paulus. Iya. Tetapi kan kerasulan Paulus. Ini mengenal Paulus. Yesus mengenal Paulus. Dia dari sendiri, mana dia yang mengenal sendiri yang bertemu dengan. Aduh, suaranya mantul. Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik. Dan yang paling uniknya lagi, rasul-rasulnya Yesus Kristus sendiri seperti Petrus dan 70 murid, salah satunya Rasul Lukas,
itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Jadi Petrus dan Yakobus yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Coba di surah apa, di ayat berapa Paulus bertemu dengan Yesus ya? Ketika dia perjalanan ke Damaskus. Aduh, mute ya, di mute ya. Kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 2 sampai 25. Ia rebah ke tanah dia, kita lihat ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Mengelilingi Rasul Saulus ya namanya ya, Rabi Saul. Ia rebah ke tanah dan kedengaran nyala olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Gitu ya, jadi rasul-rasulnya Kristus sendiri yang mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus. Baik. Jadi mengapa Yesus sunat, mengapa umatnya tidak bersunat, Kak? Ya, Yesus sunat karena Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kami Kristen pengikut Kristus. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Kami bukan Yahudi. Dia memerintahkan apa, Kak? Jangan bersunat gitu. Yesus memerintahkan baptiskanlah dirimu. Matius 28 ayat 19. Itu perintah Yesus. Bukan sunat perintah Yesus. Matius 28 ayat 20. Ya kalau dia memerintahkan dibaptis, ya, mengapa dia tidak memerintahkan sunat? Ya nggak tahu, itu perintah Kristus. Karena tuntutan sunat itu adalah hukum seremonialnya orang Yahudi. Dan itu Tuhan Yesus sudah genapi di dalam kematian kebangkitannya karena dia sendiri pun bersunat. Jadi apa yang dituntut oleh Taurat itu dilakukan Yesus dengan sempurna. Maka yang percaya kepada Kristus itu disempurnakan melalui ketaatannya yang sempurna itu. Padahal di sisi lain, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada semua bangsa. Hanya kepada Israel saja. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Gitu. Jadi Yesus nggak ada perintah sunat. Dia memerintahkan untuk memberi diri untuk dibaptis. Jadi kesaksian siapa yang lebih penting, Kak? Kesaksian Yohanes apa kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus. Yesus sendiri nggak ada perintah sunat. Yesus sendiri yang memberi. Yesus ya. Iya. Karena Kristus yang memerintahkan untuk dibaptis. Makanya rasul-rasul membaptis itu atas perintah Kristus, bukan yang lain-lain. Begitu. Gitu ya, kita lanjut yang lain. Soalnya banyak yang ngantri.
Oke. Silakan Cin. Halo. Kok nggak ada ya? Halo Du. Selamat. Halo Kak Elia. Ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak ada, cuma kasih apa ajanya, semangat aja sama Kak Elia gitu. Oke. Cuma kasih semangat, tapi cuma satu aja sih pertanyaan ke aku Kak Elia. Nah ini, apa betul itu Kak Elia, apa namanya itu ya? Kita memberi itu kita memberi itu bisa membuat kita masuk surga gitu. Memberi apa? Kita memberilah gitu kepada orang membutuhkan gitu. Apa kan kalau di Muslim itu kan, kalau kita di saudara Muslim itu kan memberi itu bisa amalan untuk masuk surga gitu. Tapi kalau kita itu gimana itu Kak? Ketika kamu membunuh orang, kamu harus dihukum. Ya, ketika kamu bunuh orang, kamu harus dihukum dan kamu harus menanggung hukumanmu. Tapi setelah itu kamu memberikan uang 100 juta kepada orang lain. Apakah kamu akan dibebaskan dari hukumanmu itu? Enggak, kamu tetap dihukum. Enggak peduli kamu kasih apapun, kamu tetap dihukum oleh karena kesalahanmu. Perbuatan dosa itu enggak bisa dihapuskan melalui perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jahat, itu dongeng nenek-nenek tua. Bagaimana mungkin perbuatan baik menghapuskan perbuatan jahat kita? Menutupi bisa, tetapi menghapuskan tidak bisa. Ya. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Satu-satunya jalan itu hanya Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kepada Bapa di sana adalah pribadi terbesar di alam semesta, yakni Sang Sorga. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kenapa kita bisa sampai ke surga hanya melalui Kristus? Karena hanya Yesus yang telah menang dari maut melalui kebangkitannya. Yang masih mati dan tidak bangkit-bangkit, kamu jangan berharap hidup dari situ. Nabi manapun yang telah mati dan membusuk tetapi tidak bangkit, itu tidak bisa memberikan kepastian keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu dapat memberikan jaminan kekal. Karena kalau Ia dapat mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya sendiri, lalu dengan alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat diambil dari kuasa maut dan kematian kekal itu? Kalau Dia dapat membebaskan dirinya dari tahanan maut, bagaimana mungkin kita ragu bahwa Dia bisa melakukan hal yang sama terhadap kita yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja? Jadi satu-satunya jalan keselamatan itu adalah agar satu-satunya jalan kita untuk bisa keluar dari maut, keluar dari kematian kekal adalah percaya kepada Dia yang telah mengalahkan kematian kekal itu, yaitu Kristus yang telah bangkit dalam sejarah dunia. Kalau ada orang yang masih mati tetapi membusuk begitu saja, lalu dia menjanjikan surga, jangan percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada orang yang mati tetapi tidak bangkit, lalu menjanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal? Itu tidak akan pernah terjadi. Hal itu akan pernah terjadi secara realistis hanya kepada orang yang pernah mengalami kebangkitan. Dia yang berhak menjanjikan kebangkitan kepada kita. Jadi satu-satunya jalan untuk dapat mencapai Sang Sorga adalah Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar Yesus Kristus, nothing. Begitu. Karena perbuatan baik tidak menghapuskan perbuatan jahatmu. Tetap ada sanksinya. Kalau kamu berharap perbuatan baikmu diupahi dengan sorga, lalu bagaimana mungkin perbuatan jahatmu tidak diadili dengan hukuman? Makanya di kekristenan itulah yang paling realistis. Kenapa?
Hukuman Allah berlaku atas dosa-dosa kita, tetapi digantikan Kristus oleh karena kasih-Nya. Tetapi perbuatan baik kita yang percaya kepadanya akan diperhitungkan sebagai upah di dalam kerajaan-Nya itu. Keadilan Allah ditegakkan melalui kematian Kristus. Kasih karunia Allah ditegakkan melalui keselamatan di dalam iman kepada salib itu. Lalu kalau ada orang berpikir bahwa perbuatan baik saya, pahala saya itu berhak mendapat upah dalam surga, tetapi dia tidak mau perbuatan jahatnya itu mendapatkan keadilan di dalam neraka. Oh, dicuci dulu di neraka, lalu setelah itu masuk surga. Dia lupa bahwa roh itu kekal. Apa yang telah najis itu tidak bisa menjadi kudus kalau tubuh ini sudah berpisah dengan roh. Ibrani 9 ayat 22, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Yang bisa diampuni adalah ketika rohnya masih bersama-sama dengan darahnya di dalam tubuh ini. Makanya seketika kamu sudah mati, rohmu meninggalkan tubuhmu yang punya darah ini. Tidak ada pengampunan. Tetap tidak ada pengampunan. Makanya bertobat sebelum waktunya. Begitu ya, Pak Du ya. Halo, buka mikrofon. Oke. Gimana Pak? Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Ada banyak di sini yang mau bertanya. Silakan Lauli 24. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Enggak, aku cuma nonton aja tadi. Nggak ada yang mau ditanya ya Pak ya? Nggak ada. Silakan Gina Katrina. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih Kak. Saya mau bertanya Kak mengenai ini saya besok bawa sermon Kak, tapi ajari saya ya Kak. Nggak apa-apa kan Kak? Sermon apa tuh? Di mana sermon? Di sermon satu gereja Kak, mengenai ini Kak. Apa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Iya, betul. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5 Kak. Yohanes 6 ayat 1 ya sampai 5. Lalu apa yang mau kamu tanya? Bagaimana dari ayat tersebut kita memaparkan Yesus Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita gitu Kak. Oke, kita baca ya Yohanes 6 ya ayat 1. Ini tentang Yesus makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang yang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini adalah catatan Rasul Yohanes mengenai mujizat Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang bisa kamu paparkan dari hal ini? Kalau kamu nanti pimpin sermon, kamu nanti tuntun ibadah, apa yang bisa kamu paparkan dari ayat ini? Kamu harus memaparkan bahwa Tuhan adalah penyedia yang berdaulat. Tuhan itu adalah pemenuh segala sesuatu. Segala sesuatu adalah miliknya, maka kita yang adalah miliknya juga dapat menerima apa yang datang dari Dia. Dan Dia akan memberikan yang berkenan bagi kita jikalau Ia juga berkenan.
Ya. Jadi kamu sampaikan aja, kalau Tuhan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, itu membuktikan, itu kan peristiwa itu bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Nah, orang masa kini terlalu khawatir dengan hidupnya. Nah, kamu sampaikan, apalagi kalau kamu teman-teman anak muda itu masih punya banyak ambisi, punya banyak mimpi yang mau mereka capai. Ya. Nah, dari mukjizat Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Artinya harus ada yang dikerjakan untuk memperoleh 5 roti dan 2 ikan. Yang kemudian Yesus lakukan mukjizat untuk bisa memenuhi kebutuhan waktu itu. Nah, kita pun begitu. Kalau kita mau mengalami mukjizat di dalam hidup ini, kita harus memberi usaha kita sebagai modal untuk ketika itu mau bertambah banyak. Dan ketika kita mau apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati. Ketika kita mau apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan, kita harus berusaha untuk mendapatkan hal yang terkecil dahulu. Kalau Kristus itu memerlukan 5 roti dan 2 ikan untuk membuat mukjizat, untuk memberi banyak orang makan dan menjadi berkat. Nah, kita pun, kita harus bekerja untuk mendapatkan modal agar hal itu, di dalam pekerjaan itu kita berharap mukjizat dan kasih karunia Tuhan agar Tuhan bekerja. Jadi mukjizat itu bukan tentang Tuhan berikan begitu saja tanpa makna, tanpa arti. Tapi mukjizat itu tentang apa? Usaha kita dan bagaimana Tuhan bekerja atas usaha itu. Kita mendirikan pondasi Kristus yang membesarkannya. Kita memberikan dasar Kristus yang menguatkan dan yang membangunnya. Bangunan yang utuh harus dengan pondasi yang dasar. Tapi bangunan dan dasar itu pun harus didasarkan pada batu karang yang teguh. Siapa itu batu karang yang teguh? Yesus Kristus sendiri. Jadi susun pondasinya berdasarkan iman kepada Kristus. Maka Kristus akan membangun itu dengan baik. Karena apa? Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu mau rantingmu berbuah dengan hebat, maka kamu harus tercangkok kepada pokok anggur yang benar. Jadi bangun pondasi, bangun dasarmu, berusahalah oleh iman dan pengharapan kepada Kristus. Maka kamu sebagai ranting akan berbuah dengan baik. Dia yang akan menyuburkan dan dia pula yang akan meneguhkan. Begitu, ya. Jadi jangan takut. Hasil itu di luar kontrol manusia. Usaha itu dalam kontrol kita. Hasil itu kedaulatan Allah, tapi usaha itu adalah kewajiban manusia. Karena janganlah makan kalau ia tidak bekerja. Tapi kasih karunia akan melimpahkan semua. Gitu ya, Gina. Jadi semangat buat besok. Nanti kamu kembangin dari situ, ya. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Tuhan berkati. Saya agak bingung, agak hang. Saya malam ini tuh mata saya juga agak merah nih, Silakan Michael. Ya, malam Kakak. Ya, malam, silakan. Ada yang mau ditanyakan Michael? Kita Kristen kok banyak kali alirannya, padahal cuma satu tujuan. Ya. Nah. Aliran itu adalah bunga rampai dalam kekristenan. Yang membuat bunga itu indah adalah keberagaman warnanya. Tapi tetap sama-sama bunga, tujuannya pun tetap sama. Mengapa bunga itu ada? Agar sedap dipandang. Banyaknya aliran kekristenan di dunia ini, itu adalah bunga rampai kekristenan, bunga yang memperindah kekristenan itu. Tujuannya tetap sama, yaitu Kristus. Justru banyaknya aliran kekristenan itu menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu berlaku bagi semua kalangan. Tidak hanya memaksa harus kepada satu gereja, tidak harus kepada satu warna, tidak harus kepada satu
corak tidak hanya kepada satu gedung, tetapi satu hati yang menyembah kepada Kristus. Ya, jadi ya meskipun pasti ada beberapa orang yang nggak sepakat dengan saya. Orang yang lain pasti bilang, oh gereja itu harus satu, harus mereknya ABC, harus ini. Ya itu terserah. Tafsirmu tetap tafsirmu. Ya, itu kan tafsirmu. Ya itu urusanmu. Tapi kalau bagi saya, banyaknya aliran kekristenan selama ia menghormati Allah dan mengakui kebagaimanaan Allah di dalam ketritunggalannya dan mengakui Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan melakukan hukum yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan menerima rahmat dari iman itu, melakukan perjamuan kudus, mendapatkan baptisan, dia adalah seorang Kristen. Apapun corak dan warnanya. Ya, kalau Anda tidak sepakat dengan saya, harus begini, harus berdasarkan ini, ya silahkan. Itu urusan Anda. Saya katakan, tafsirmu tetap tafsirmu. Begitu. Gitu ya. Jadi saya tidak pusing dengan itu. Makanya saya tidak mau terlalu mempermasalahkan denominasi. Selama itu di dalam iman yang benar sesuai apa yang diadopsi oleh para rasul, saya tetap satu dengan mereka di dalam iman dan pengharapan. Gitu, Michael. Oke, makasih Kak. Ya. Oke ya, kita gantian ya. Oke. Jadi saya nggak mau terlalu pusing untuk Ya, silakan Eva Iren. Halo Elia. Ya. Aku pengen banget nanya ini udah lama, karena ada beberapa teman aku yang Kristen dan yang non-Kristen juga kayak kadang-kadang nanya gitu. Aku mau nanya tentang historical Jesus. Aku tahu kita punya banyak banget bukti dari manuskrip dan segala macamnya gitu kan. Ya. Dan ya gitu, maksudnya ribuan ya, maksudnya lebih banyak daripada yang kita tahu tentang misalnya Cleopatra, udah tentang Plato atau siapa gitu. Tapi seberapa reliable gitu kita bisa dengan yakin mengatakan kalau misalnya kita punya bukti sejarah Yesus sendiri dan yang lain juga gitu, kayak yang ada di perjanjian lama misalnya ada air bah atau ada perang ini itu dan segala macam. Aku mau tanya itu doang. Ya, itu biasanya digugat oleh orang-orang agnostik atau mungkin ateis, ya kalangan ekstrim. Mereka berkata bahwa ya kita nggak usah bahas agama lain kekristenan, itu terlalu berkutat dengan dogma. Padahal dogma Kristen itu pun didasarkan pada realita dari dogma itu. Tidak mungkin ada dogma tanpa realita. Dogma kekristenan tidak lahir dari ujung kulon, tapi lahir dari pengalaman para rasul dan pengalaman para nabi. Ya, jadi itu bukan karangan. Nah, seberapa reliable, bagaimana reliabilitas data-data sejarah kekristenan secara khusus perjanjian baru mengenai sosok Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, historinya dan kebangkitannya. Kamu tutup Alkitab, buka tulisan sejarawan-sejarawan orang-orang pada masa Kristus, misalnya Lucian dari Samosata, Marabar Serapion, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma. Itu tidak punya hubungan dengan kekristenan, tidak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi karena sejarah itu memang pernah terjadi, mereka mendokumentasikan itu sebagai sesuatu hal yang besar pada masa itu. Dan itulah cara Tuhan mengonfirmasi karyanya itu melalui orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen.
Mereka itu bukan orang Kristen. Kenapa kita percaya kepada tulisan Plato? Kenapa kita percaya kepada tulisan Aristoteles? Sedangkan manuskrip yang tersisa dari apa yang mereka ungkapkan itu hanya nggak lebih dari 20 lembar. Atau misalnya Iliad karangan Homer. Gimana kita bisa mengerti dan percaya itu? Sedangkan yang manuskrip yang mereka punya itu nggak lebih dari 200. Kalau kita bisa percaya kepada kehebatan Aristoteles, kita percaya kehebatan orang-orang Plato dengan metodologi yang tadi, lalu mengapa kita harus menolak Injil yang punya 60.000 salinan? Dan jarak penyalinan yang paling dekat dari seluruh manuskrip kitab suci di dunia, bahkan karangan apapun. Jadi metodologi mengukur cara untuk memvalidasi kebenarannya itu dilihat dari jarak penyalinannya kepada autograf dan juga banyaknya salinan. Banyaknya salinan itu harus bisa dihubungkan untuk mengonfirmasi mana yang keliru, mana yang benar. Dan Injil dan kitab suci itu nggak bisa ditandingi dengan tulisan apapun, baik yang religi dan non-religi. Nggak ada. Jadi kalau orang bisa percaya Plato, Aristoteles, Thales, bahwa filsuf Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi, kenapa kita nggak percaya kepada Kristus? Dan ingat, kematian para rasulnya Kristus itu adalah kematian yang bersejarah bagi sejarah Roma. Kenapa? Kematian mereka adalah kematian yang martir. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka hanya memberitakan Kristus tetapi dihukum mati. Itu peristiwa bersejarah. Puluhan tahun setelah eranya Kristus. Dan menurutmu, kenapa para rasul rela mati demi apa yang tidak terjadi? Maukah para rasul mengorbankan nyawanya demi kebohongan yang mereka karang sendiri? Maukah mereka mengorbankan nyawanya? Rasul Paulus meninggalkan kekayaannya di Tarsus demi pelayanannya kepada Kristus, kalau bukan Kristus adalah Allah yang hidup. Tidak. Karena hidup ini bukan tentang what you see, tapi apa yang kamu rasakan. Hidup ini bukan apa yang tentang kamu lihat saja, karena apapun yang kamu lihat, itu belum tentu seperti yang kamu lihat. Makanya Tuhan Yesus bersabda bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, karena ada rasa dari kesaksian di kitab suci itu. Itu keunggulan kekristenan. Kekristenan itu kuat sejak semula. Dan apa yang disaksikan, makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan mengenai firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Perjanjian lama, sejarah Israel berjalan ke sini ke sana kemari, tutup itu, buka catatan Herodotus, buka situs-situs prasasti-prasasti Firaun, Meren Petah, prasasti Meren Petah misalnya, bisa diuji dengan kehebatan teknologi sekarang, gak bisa dibohongi. Nah, lalu dengan alasan apa kita ragu? Kalau kita bisa percaya kepada tulisan-tulisan yang lain-lain yang kira-kira seera dengan itu, Thales lah katakan abad ke-6. Lalu dengan peristiwa bangsa Israel. Dan bagaimana mungkin? Dan yang ketiga ini yang paling unik. Apa yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun lalu dengan apa yang ditulis oleh Daud 3.000 tahun lalu dengan apa yang ditulis oleh para rasul 2.000 tahun lalu, jaraknya ratusan tahun, tapi bisa saling menggenapi. Ingat, kitab suci perjanjian lama itu milik Yahudi. Dan Yahudi nggak punya kepentingan kepada kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi secara nyata di depan orang Yahudi sendiri, itu tanpa mereka sadari ternyata menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Misalnya penyaliban Kristus. Dia diletakkan di antara dua penjahat. Itu peristiwa real dalam sejarah. Tapi mereka lupa.
diletakkannya Kristus, disalibkannya Kristus di antara dua penjahat adalah penggenapan Yesaya 53, 700 tahun sebelum dia tersalib. Yesus Kristus menggaungkan Eli Eli lama sabachthani. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Tapi ternyata Yesus Kristus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Secara sejarah, itu peristiwa yang real terjadi. Yesus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Tapi tanpa mereka sadari, Yesus itu sedang apa? Menggenapi apa yang ditulis oleh Daud, Mazmur 22. Dia dipaku di tangan dan di kakinya. Itu tidak kebetulan. Ternyata itu menggenapi apa yang Daud lihat di perjanjian lama. Jaraknya 1000 tahun. Pertanyaan saya, sehebat apakah orang bisa mengarang hal yang demikian? Apakah mungkin Daud kerjasama dengan Yesus untuk kamu hidup lebih lama lagi Yesus 1000 tahun agar kamu menggenapi apa yang kulakukan ini? Tidak. Makanya kekristenan itu bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Dan di dalam perenungan itulah, di dalam penghayatan itulah, di dalam keajaiban peristiwa itulah, para rasul mengalami Allah yang benar, maka mereka rela mati demi keajaiban yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Kalau kamu hanya tahu Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan, you will leave him. Kamu akan meninggalkan dia. Tapi kalau kamu merasakan Tuhan dan kamu mengetahui dia, kamu akan jadi pemenang. Keraguan pasti ada, tapi Tuhan berkata apa kepada Daniel? Pengetahuan akan bertambah. Kamu mungkin masih ragu sampai sekarang. Gimana bukti valid air bah? Di mana bukti ini, di mana semuanya? Begitu toh? Kamu pasti bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi Tuhan Allah berkata apa kepada Daniel? Meteraikanlah kitab ini, karena pengetahuan akan bertambah, orang akan menyelidikinya. Dulu orang nggak tahu bumi itu bulat, tetapi Yesaya di dalam Yesaya 42 sudah berkata bumi itu bulat. Karena dulu orang belum heliosentris, tapi geosentris. Tapi untuk mengonfirmasi apa yang Yesaya katakan 2700 tahun lalu, ternyata butuh ilmu modern pada saat sekarang ini. Artinya, untuk membuktikan apa yang Yesaya ucapkan, butuh waktu 2700 tahun sampai sekarang, bahwa itu adalah kebenarannya. Bisa saja apa yang kamu pertanyakan yang belum ada jawabannya, belum terjawab, tapi nanti menunggu waktunya sesuai ketetapan ilahi. Jadi tidak ada alasan untuk ragu. Karena apapun yang kamu lihat di masa sekarang dan apapun yang dituliskan oleh kitab suci, satu persatu sedang digenapi. Fulfillment. Sedang ditutup. Proses. Jadi kamu nggak boleh menafikan bahwa waktu kita butuhkan untuk menjawab semua itu. Ya, jadi nggak ada alasan buat ragu. Yang sudah terjawab, biarlah terjawab. Yang belum terjawab, akan dijawab menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena waktumu bukan waktu Tuhan. Semua sesuai tujuannya dia. Rendahkan hatimu, berimanlah kepada apa yang pernah terjadi itu. Yesus Kristus, Raja dan kebenaran. Hidup kita